Pernah kan, habis belanja atau ngopi, Anda lihat stroke terus mikir, PPN ini sebenarnya apaan sih? 3 huruf ini ada di mana-mana, tapi seringkali kita nggak terlalu paham. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas misteri di baliknya. Kita akan lihat cara kerja pajak pertambahan nilai ini dengan cara yang santai dan pastinya gampang dimengerti. Nah, ini dia pemandangan yang familiar banget kan? Mau beli kopi, baju, atau gadget baru, di bagian bawah struk nongol tambahan 11% dengan label PPN. Pernah kepikiran nggak angka ini tuh asalnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi, uangnya ini lari kemana ya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Gampangnya gini, ini tuh pajak yang dikenakan atas apa yang kita konsumsi, baik itu barang maupun jasa. Uniknya, pajak ini nggak cuma ditarik di akhir, tapi di setiap langkah perjalanan sebuah produk, mulai dari pabrik ke distributor sampai akhirnya ke tangan kita sebagai pembeli. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah PPN ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita kenalan sama siapa aja pemain utamanya, baru kita selamin cara kerjanya, setelah itu kita coba hitung-hitungan sedikit, dan terakhir kita lihat apa aja sih yang dikecualikan dari pajak ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kita lihat gambaran besarnya dulu. Apa sih sebetulnya karakter dari pajak yang hampir setiap hari kita bayar ini? Ada 4 hal penting yang jadi ciri khas PPN. Pertama, ini adalah pajak tidak langsung. Maksudnya, kita nggak bayar langsung ke kantor pajak, tapi lewat si penjual. Kedua, dia ini dipungut di setiap tahap produksi. Makanya disebut multitahap. Ketiga, yang ini keren. Sifatnya netral buat pengusaha, karena mereka bisa saling mengkreditkan pajak. Nah, poin terakhir, ini yang paling penting buat kita. Pada akhirnya, yang menanggung seluruh beban pajaknya, ya konsumen akhir. Betul, kita-kita ini. Tadi kan kita bilang kalau bisnis yang mungut pajak ini. Nah, bisnis yang mana? Siapa sih mereka ini? Yuk kita kenalan sama para pemain kunci dalam sistem PPN. Bintang utamanya dalam dunia PPN ini adalah PKP alias pengusaha kena pajak. Siapa mereka? Pada dasarnya, PKP adalah semua bisnis yang sudah terdaftar resmi untuk menjual barang atau jasa kena pajak. Anggap aja, mereka ini semacam agen pemungut pajak resmi, perpanjangan tangan pemerintah. Nah, menjadi PKP itu ada PR-nya. Ada 4 tugas utama yang wajib banget mereka lakukan. Pertama, memungut PPN dari kita, para pelanggan. Kedua, menyetorkan uang pajak yang sudah terkumpul itu ke kas negara. Ketiga, melaporkan semua transaksi PPN-nya setiap bulan. Dan keempat, ini krusial, menerbitkan faktur pajak sebagai bukti sah transaksinya. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, ke ruang mesin PPN. Siap-siap, ini bagian paling menariknya. Gimana sih sebenarnya sistem yang cerdas ini bisa berjalan? Kunci buat ngerti cara kerjanya ada di 2 istilah ini, pajak keluaran dan pajak masukan. Gampangnya gini, pajak keluaran itu PPN yang dipungut sama sebuah toko pas mereka jual barang ke Anda. Sebaliknya, pajak masukan itu PPN yang sudah dibayar sama toko itu pas mereka belanja barang dari pemasoknya. Jadi ada yang dipungut, ada yang dibayar. Nah, disinilah sihirnya bekerja. Ada rumus saktinya. PPN yang harus disetor ke negara itu adalah total pajak luaran yang mereka pungut, dikurangi total pajak masukan yang sudah mereka bayar. Selisihnya itulah yang masuk ke kas negara. Artinya, mereka itu cuma bayar pajak atas nilai tambah yang mereka ciptakan. Pinter banget kan sistemnya? Biar lebih kebayang, yuk kita ikutin perjalanan sebuah produk. Tahap pertama, pabrik jual ke grosir, sambil mungut PPN. Terus, si grosir jual lagi ke toko eceran dengan harga lebih tinggi, dan dia juga mungut PPN. Terakhir, toko eceran itu jual barangnya ke kita, dan mungut PPN dari harga akhir yang kita bayar. Di setiap langkah, pajak dibayarkan cuma atas kenaikan nilainya. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang saatnya kita main-main sama angka. Gimana sih cara ngitungnya di dunia nyata? Sesuai peraturan yang berlaku saat ini, tarif umum PPN di Indonesia yang paling sering kita temui di struk belanja adalah sebesar 11%. Inilah angka standarnya. Tapi ada juga loh tarif yang 0%. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti bebas pajak ya. Ini tuh perlakuan khusus, biasanya buat kegiatan ekspor. Tujuannya apa? Supaya produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif harganya di pasar global tanpa harus dibebani pajak dalam negeri. Nah, ini dia contoh simpelnya biar makin jelas. Misalkan sebuah bisnis berhasil jualan senilai 100 juta rupiah. Berarti pajak keluarannya 11 juta. Di sisi lain mereka belanja bahan baku senilai 60 juta, jadi pajak masukannya 6,6 juta. Berapa yang harus disetor ke negara? Tinggal dikurangin aja. 11 juta dikurangin 6,6 juta, hasilnya 4,4 juta. Logis kan?
Satu hal penting yang perlu kita tahu, nggak semua barang dan jasa itu kena PPN loh. Ada beberapa hal penting yang sengaja dikecualikan oleh pemerintah. Apa aja tuh? Yuk kita cek. Nah, ini dia beberapa contohnya. Kebutuhan pokok kayak beras, garam, terus jasa-jasa yang krusial seperti layanan kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, sama angkutan umum. Kenapa? Ya tujuannya jelas, biar hal-hal mendasar ini harganya tetap terjangkau buat semua lapisan masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, sistem PPN ini kan memajaki konsumsi di setiap mata rantai. Tapi tiap pengusaha bisa saling oper pajaknya. Pertanyaannya, siapa dong yang benar-benar bayar di akhir? Jawabannya ada di struk belanja kita masing-masing. Ya, kita sebagai konsumen akhir. Itulah kenapa penting banget buat kita paham soal PPN, karena ini adalah pajak yang jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.